Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang enkripsi dan deskripsi. Yang pertama ada tujuan dari enkripsi dan deskripsi. Tujuan dari enkripsi adalah dapat digunakan untuk keamanan, tetapi teknik lain masih diperlukan untuk membuat komunikasi yang aman, terutama untuk memastikan integritas dan autentikasi dari sebuah pesan. Contohnya, Method Authentication Code atau Digital Signature. Penggunaan yang lain yaitu untuk melindungi dari analisis jaringan komputer. Deskripsi adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat, dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Selanjutnya ada manfaat dari enkripsi dan deskripsi. Beberapa manfaat yang bisa didapat dari enkripsi dan deskripsi adalah: yang pertama, kerahasiaan suatu informasi terjamin. Kedua, penyediaan authentication yang diperlindungkan integritas pada algoritma checksum atau hash. Yang ketiga ada menanggulangi penyadapan telepon dan email. Yang keempat, untuk digital signature. Digital signature adalah menambah suatu baris statement pada suatu electronic copy dan mengenkripsikan statement tersebut dengan kunci yang kita miliki, dan hanya pihak yang memiliki kunci deskripsinya saja yang bisa membukanya. Yang kelima, untuk digital cache. Selanjutnya ada sejarah enkripsi. Enkripsi berasal dari kata Yunani, yaitu kriptos, yang berarti tersembunyi atau rahasia. Di masa lalu, ketika masih banyak orang yang tidak bisa membaca, menulis pesan rahasia dengan cara yang biasa sudah cukup pada waktu itu. Namun tentu saja itu tidak terlalu efektif, sehingga kemudian mulai mengembangkan skema enkripsi untuk mengubah pesan menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh menjaga rahasianya. Pesan ketika akan dikirim ke tempat lain. Pada tahun 700 sebelum Masehi, Spartan menulis pesan-pesan yang sensitif terhadap kulit yang dililitkan dengan sebatang tongkat yang disebut scytale. Ketika tulisan ini dirilis, akan menghasilkan karakter yang acak sehingga tidak dapat dibaca. Namun, jika tingkat dengan diameter yang sama digunakan, maka set karakter acak dapat dideskripsi lagi sehingga dapat dibaca oleh penerima. Di lain waktu, orang Romawi menggunakan apa yang disebut kata sandi, kaisar. Jenis enkripsi ini cukup sederhana, di mana setiap huruf dalam teks diganti dengan huruf lain yang memiliki perbedaan tertentu dalam alfabet. Dan hingga pertengahan 1970-an, enkripsi membuat loncatan besar, yaitu bagaimana cara mendistribusikan kunci enkripsi yang aman untuk digunakan kepada mereka yang membutuhkannya. Ini kemudian dikembangkan bersama dengan RSA dan menciptakan implementasi kunci publik menggunakan algoritma asimetris yang kemudian menjadi era baru untuk enkripsi hingga saat ini. Selanjutnya ada enkripsi dan deskripsi. Di bidang kriptografi, enkripsi ialah proses menggunakan informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca
tanpa bantuan pengetahuan khusus. Dikarenakan enkripsi telah digunakan untuk mengamankan komunikasi di berbagai negara, hanya organisasi-organisasi tertentu dan individu yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak akan kerahasiaan yang menggunakan enkripsi. Di pertengahan tahun 1970-an, enkripsi kuat dimanfaatkan untuk pengamanan oleh Sekretariat Agen Pemerintah Amerika Serikat pada domain publik. Dan saat ini enkripsi telah digunakan pada sistem secara luas seperti internet, e-komersi, jaringan telepon bergerak, dan ATM pada bank. Selanjutnya adalah cara kerja enkripsi, dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada jenis enkripsi. Enkripsi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama, kunci publik atau kunci asimetris. Kriptografi asimetris juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik. Menggunakan dua kunci yang berbeda, satu publik dan satu pribadi terkait dengan matematis. Kunci publik dapat dibagikan dengan semua orang, sedangkan kunci pribadi harus dirahasiakan. RSA adalah algoritma asimetris yang paling banyak digunakan. Yang kedua ada kunci pribadi, kunci simetris. Kunci simetris menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Pada saat deskripsi, pengirim harus terlebih dahulu membagikan kunci pribadi untuk mendapat deskripsi oleh penerima. Kunci simetris yang paling banyak digunakan adalah AES yang diciptakan untuk melindungi informasi rahasia pemerintah. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan enkripsi. Enkripsi memang fungsi untuk mengamankan data, mungkin dianggap positif, tetapi enkripsi juga mempunyai kekurangan sendiri. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya, data akan aman dan tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Sebagai tanda bahwa data tersebut asli dan tidak dimanipulasi. Selanjutnya, untuk mencegah kebocoran data saat pencurian data dilakukan oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada kekurangan enkripsi. Kekurangan enkripsi dapat digunakan untuk hal-hal buruk seperti penyembunyian data teroris. Yang kedua, dapat dipakai untuk antar penjahat berkomunikasi. Dan yang terakhir, bila pengguna lupa atau kehilangan kunci enkripsi, maka tidak akan bisa dikembalikan seperti sebelumnya. Baik, itulah penjelasan singkat dari enkripsi dan dekripsi. Semoga bermanfaat.